Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada hari ini kita kembali lagi kepada podcast Bawaslu Kabupaten 50 Kota di ruang opsi obrolan pemilu dan demokrasi. Hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Ilham Yusradi SH. Selamat datang Bapak Ilham. Terima kasih. Sama kita ketahui Bapak Ilham ini adalah mantan Komisioner KPU Kabupaten 50 Kota periode 2013 sampai 2018 ya. Ya, begitu. Mungkin untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ilham Yusradi terkait persiapan pelaksanaan pemilu 2024, kemudian terkait dengan pengawasan partisipatif di Kabupaten 50 Kota. Mungkin Bapak Ilham, baiknya bagaimana nih? Panggil abang, bapak atau bagaimana? Kalau Koni panggil abang aja Kak. Panggil abang aja. Ya. Mungkin langsung saja Pak Ilham. Bagaimana abang selaku akademisi, mungkin kemudian selaku mantan penyelenggara di KPU, bagaimana abang melihat pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang? Kemudian kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh penyelenggara untuk memulai atau menjalankan pemilu serentak 2024. Kasih sudah mengundang saya di ruangan ini. Suatu hal yang menarik bisa menyampaikan ide atau gagasan atau pandangan saya terhadap perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia, khususnya di Kabupaten 50 Kota ini. Kita melihat perkembangan demokrasi setelah pemilu 2020, yang pemilu terakhir, pemilu 2020 pilkada atau pemilu 2019. Saya pikir ada dinamika yang sangat penting untuk dicatat. Pertama, misalnya adanya isu wacana penundaan pemilu di tingkat nasional. Ada yang mewacanakan pemilu 2024 itu ditunda setahun atau 2 tahun. Nah, ini perlu kita dorong agar penundaan pemilu itu tidak terjadi. Ya, jangan sampai pemilu yang siklusnya itu sudah tetap 5 tahun sekali dalam Undang-Undang Dasar ditukar atau digeser, karena ini berbahaya nantinya. Nah, pelaksanaan pemilu mendatang itu sebuah keharusan dan tidak bisa ditawar. Ya, kalau ditawar-tawar ini nanti bahaya bagi demokrasi Indonesia. Kita berharap regulasi-regulasi turunan dari Undang-Undang 7 itu, ya, karena undang-undang kita tidak berubah. Undang-Undang 7 2017 itu masih digunakan untuk pemilu 2024 nanti. Artinya apa perbaikan-perbaikan terhadap regulasi turunannya, baik itu PKPU atau Perbawaslu, ya, yang tidak relevan lagi dengan kondisi yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, ini mesti disiapkan sebelum tahapan pemilu 2024 ini berjalan. Nah, kita berharap, ya, pola-pola lama, misalnya pola-pola regulasi PKPU kejar tayang atau Perbawaslu kejar tayang itu tidak ada lagi. Kita berharap sebelum tahapannya itu Perbawaslu atau PKPU-nya itu sudah selesai. Mungkin untuk apa Pak? Untuk seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa perlu adanya perbaikan regulasi tentang kepemiluan. Agar tidak ada lagi PKPU kejar tayang, Perbawaslu kejar tayang. Nah, kira-kira mungkin persoalan itu terjadi kenapa ada PKPU yang kadang tahapan sudah berjalan, masih ada perbaikan peraturan sehingga membingungkan banyak kalangan, baik itu dari segi peserta, partai politik maupun masyarakat sendiri, Pak. Nah, ini permasalahan ini kira-kira bagaimana solusinya, Pak, kalau menurut Pak? Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu, ya, melaksanakan pemilu, ya, sebagai penyelenggara pemilu, melaksanakan pemilu dengan pola kejar tayang ini. Dalam artian regulasinya sedang digodok oleh KPU RI atau Bawaslu, dan kita
menunggu itu tahapan tentang itu, misalnya verifikasi politik harus dimulai di bulan Juni, tapi sekarang tahapan PKPU tahapannya belum turun, kemudian PKPU bagaimana verifikasi itu belum turun, apakah masih menggunakan PKPU yang lama? Kadang di masa tahapan ada perubahan. Itu. Kita tentu ini bisa diatasi kalau seandainya rancangan regulasi itu atau perbaikan itu sudah dari awal, dari awal dan sudah bergeser dari dari penyelenggara ya draft itu kepada DPR. Ini memang sebuah problem juga, bahwa PKPU atau Perbawaslu itu mesti dilakukan RDP dengan DPR. Nah, proses RDP itu menjadi keharusan dalam undang-undang yang ada sekarang, Undang-Undang 7. Nah, kita berharap proses-proses RDP inilah lebih cepat ya, karena ini ada proses penyesuaian, apakah ini cocok yang perlu ditimbang oleh penyelenggara KPU atau Bawaslu dengan DPR ya sebagai lembaga legislatif. Kita berharap proses pembicaraan undang-undang ini berjalan dengan cepat, tidak bolak-balik kemudian lama untuk menetapkannya ini. Mungkin permasalahan itu mungkin yang cukup krusial juga banyak, karena kami rasakan di Bawaslu sendiri. Ketika PKPU-nya belum ada, otomatis Perbawaslu-nya belum bisa pastilah. Kemudian ketika PKPU-nya berubah, otomatis Perbawaslu-nya dirubah juga nanti. Mungkin itu persoalan-persoalan yang terjadi pada beberapa pemilu di belakangan. Kita lanjut ke tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mungkin, Pak. Kalau Abang melihat di Kabupaten 50 Kota, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pilkada di Kabupaten 50 Kota? Apakah tingkat partisipasi masyarakat itu baru sebagai dia datang ke TPS lalu memilih atau bagaimana? Kalau soal partisipasi ini ya, kita secara teoritis saya pikir partisipasi itu bukan saja berapa jumlah orang datang ke TPS, itu bukan partisipasi ya, itu adalah tingkat tingkat kedatangan orang memilih. Partisipasi dalam artian orang datang di TPS. Partisipasi itu luas cakupannya ya, misalnya saya sebagai wartawan, saya menulis berita tentang pemilu, perkembangan pemilu di 50 kota, itu juga partisipasi. Kemudian orang pedagang baliho misalnya membuat baliho, dia sudah berpartisipasi. Jadi partisipasi itu luas cakupannya ya. Makna partisipasi yang lebih luas yaitu jumlah keterlibatan orang secara keseluruhan dalam bidang apapun dalam kegiatan kepemiluan. Nah, apakah dia sebagai penyelenggara, pengawas, saksi, calon, partai politik, ya, masyarakat, stakeholder, pemerintah, ya. Nah, itu partisipasi masyarakat. Apa yang bisa dilakukannya untuk pemilu? Apa yang bisa dikerjakannya untuk mensukseskan pemilu? Nah, itu undang-undang sendiri juga mengatur itu. Undang-undang 7 juga mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, ya. Dilihat dalam pasal 448 itu ya, ayat 2-nya menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi itu, misalnya masyarakat melakukan sosialisasi pemilu, kemudian penyelenggara atau partai politik melakukan pendidikan bagi kader atau pemilih, itu partisipasi juga. Kemudian ada lembaga yang melakukan survei atau penghitungan cepat, nah, itu bentuk juga partisipasi yang diatur dalam undang-undang. Kemudian bisa dalam bentuk quick count, polling, itu sudah masuk bagian partisipasi yang ada diterakan dalam Undang-Undang 7 tahun 17 itu. Nah, kalau melihat partisipasi masyarakat dalam artian di atas, maka saya melihat di Kabupaten 50 Kota ini, kalau tiap pemilu itu justru antusias ya. Wilayah Kabupaten 50 Kota ini yang sangat luas, kemudian ada 13 kecamatan. Kalau dalam saat pemilu, sebagai pengalaman saya,
wacana pemilu ini atau pilkada lah misalnya atau pileg itu sampai ke bawah itu dibicarakan orang. Jadi orang membicarakannya berarti orang berpartisipasi menjadi buah pembicaraan. menjadi pembicaraan. Berarti dalam artian luas tadi mereka sudah berpartisipasi. Nah, kemudian juga masyarakat 50 kota itu terlibat langsung sebagai penyelenggara, sebagai caleg, sebagai pimpinan partai. Banyak yang terlibat dalam artian kepada pemilu ini. Ada yang sebagai saksi. Bahkan ketika kita merekrut penyelenggara di tingkat bawah itu rebutan dalam artian KPU merekrut PPK PPS ya. Kemudian Bawaslu juga merekrut Panwascam, kemudian Panwas Nagari, Panwas TPS. Kemudian partai politik juga merekrut saksi-saksi ya. Nah, dengan ketersediaan sumber daya bahwa dibutuhkan banyak masyarakat yang terlibat dalam pemilu ini. Nah, kita berharap semua orang bisa terlibat, ya semua elemen bisa terlibat. Dan itu memang terjadi di 50 kota. Ada antusias ketika menjelang pemilu itu datang. Kalau antusias untuk menjadi penyelenggara KPPS, saksi Iya, dan sebagainya, itu kan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa itu berhubungan dengan materi kan. Iya, Betul, betul, pasti. Mungkin terkait dengan partisipasi masyarakat ini Bang, bahwa banyak penelitian atau survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan itu di Indonesia khususnya cenderung rendah, cenderung merendah tingkat partisipasi masyarakat. Nah, sementara kita ketahui bahwa dalam sebuah negara demokrasi ini pemilu atau pemilihan itu adalah sebuah kunci untuk memilih pemimpin yang baik untuk negara atau daerahnya masing-masing. Nah, apakah berdasarkan penelitian-penelitian survei-survei terkait dengan angka partisipatif yang rendah tersebut dari sisi pandang apa atau bagaimana kira-kira Bang masyarakat melihat output dari pemilu ini, sehingga bisa jadi karena masyarakat melihat output dari pemilu itu tidak melahirkan pemimpin yang bisa menjadikan sesuai dengan harapan. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Baik, saya lanjutkan dulu sedikit tadi yang masih nanti juga ada pengaruhnya ya ke pembicaraan yang kau ditanyakan. Misal kita lihat data dua pemilu terakhir itu. Di Pileg 2014 ya, saya baca data ya. 2014 itu di Pileg jumlah pemilih yang datang ke TPS itu datang berjumlah 71,3%. Ya, pemilih yang datang ke TPS. Kemudian pemilu 2019 Pileg kita bandingkan Pileg dengan Pileg ya, 79%. Jadi ada naik 8% untuk Pileg. Kemudian Pilpresnya 2014 itu 65% orang datang ke TPS dari DPT. Kemudian 2019 79,2%. Artinya juga naik. Berarti ada keinginan masyarakat datang ke TPS itu untuk memilih, untuk mencoblos itu meningkat. Nah, kemudian kita bandingkan pilkada dengan pilkada terakhir. Pilkada 2015 itu yang datang ke TPS itu 60,98%. Kemudian pilkada terakhir 2020 menjadi 62,86%. Itu data ya, data yang valid. Dalam artian orang yang datang ke TPS. Jadi ada peningkatan orang untuk datang ke TPS. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Koni, kemudian apakah partisipasi masyarakat itu ada relevansinya dengan pemimpin yang terpilih, kualitas pemimpin terpilih. Nah, ini juga suatu yang perlu kita buka lebih lebar dalam artian analisis dalam artian politiknya, kemudian analisis sosialnya. Nah, itu suatu yang sangat dinamis ya. Banyak faktor elemen yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini. Ya, misalnya jumlah pemilih ini juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kemudian kevalitan DPT itu
apakah DPT-nya itu berkualitas, valid ya, tidak ada lagi data-data yang semestinya tidak masuk di DPT masuk. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita ke depannya. Kemudian jumlah peserta. Kalau pesertanya banyak, itu bisa memungkinkan orang makin banyak pula untuk tarik-tarik. Ya, misalnya keterwakilan dari daerah, wilayah-wilayah ini, misalnya wilayah utara, wilayah selatan, wilayah barat dari 50 kota ini ada wakil-wakilnya yang ikut, misalnya di pileg atau pilkada itu, tentu akan mendorong masyarakat untuk hadir, untuk datang ke TPS karena ada kaitannya. Kemudian misalnya kesadaran masyarakat itu penting, misalnya untuk datang ke TPS itu kesadaran masyarakat untuk memilih juga menjadi bagian dari dinamika partisipasi masyarakat itu. Kemudian kampanye pasangan calon atau kampanye dari partai politik. Kalau kampanyenya itu memberikan informasi-informasi terkait program-program mereka, ya calon-calon tersebut memberikan informasi apa yang mereka lakukan seandainya mereka terpilih. Nah, ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke TPS. Tapi kalau informasi visi misi atau program-program partai itu tidak disebarluaskan, masyarakat sebagai pemilih tentu juga tidak tahu mau memilih siapa, tidak tahu mau memilih partai apa. Nah, itu. Kemudian yang paling penting itu juga pengawasan dari semua pihak, termasuk yang jelas Bawaslu ya, karena Bawaslu memang ditugaskan sebagai pengawas pemilu. Nah, kita berharap dengan pengawasan itu proses-proses pemilu, proses demokrasi bisa berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai aturan yang ada. Nah, masyarakat 50 kota saya nilai sangat antusias dengan pemilu ya. Buktinya tahapan pemilu selalu semarak. Ya, baliho-baliho selalu bersebaran kalau sudah tahapan pemilu dimulai. Apakah itu baliho caleg atau di tingkat DPRD kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat DPR RI. Belum jauh-jauh sebelum tahapan dimulai, baliho ini sudah masuk ke jorong-jorong. Calon presiden sudah banyak. Ya, orang sudah membicarakan, Itu bukti bahwa masyarakat sangat antusias dengan pemilu. Nah, poin yang kedua, karakter masyarakat kita ini dalam pemilihan cenderung cenderung pragmatis. Nah, itu problemnya. Memang antusias, tapi memilihnya itu masih pragmatis. Ya, dalam pragmatis seperti ini. Yang dipilih itu pemilih itu belum melihat siapa yang bakal dipilih. Ya, apa programnya, apa visinya, apa misinya. Tetapi cenderung, mohon maaf saya menyebutnya, masih ada pertimbangan-pertimbangan yang keterikatan kekerabatan. Misalnya kalau memilih anggota dewan itu, ya masyarakat kita itu rawat atau enggak? Iya, misalnya melihat atau kampanye ini lebih itu enggak? Bukan, melihat kaumnya, dalam artian keterikatan kekerabatan ini penting. Siapa nenek mamanya, penghulunya, rumah gadangnya, ya. Apakah ada hubungan parit sama kita? Apakah ada hubungan dun sanak sama kita? Ya. Nah, itu menjadi pertimbangan yang sangat primordial bagi pemilih di tempat kita ini. Tapi itu tidak menjadi masalah selagi dalam artian dalam koridor aturan pemilu. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ideologis itu belum menjadi yang diutamakan. Misalnya saya memilih si A itu karena dia programnya. Saya memilih si B sebagai anggota dewan karena dia dari partai yang ideologinya seperti ini, visi partainya seperti ini. Nah, itu belum muncul. Pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ideologis itu mungkin ideal ya, dalam artian harapan orang banyak, idealnya seperti itu, tapi itu menjadi pertimbangan yang kedua. Pertimbangan pertama masih soal hal yang primordialisme tadi. Nah, itu masih kekerabatan, keterikatan, itu menjadi yang utama untuk
bagaimana seorang itu memilih wakilnya atau calonnya, seperti itu. Untuk ruang partisipatif, Bang, karena Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mungkin ya, yang memiliki tugas melakukan pengawasan, melakukan pencegahan, kemudian melakukan penindakan. Nah, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Bawaslu sendiri secara nasional, secara berjenjang memiliki program yang namanya Gerakan Pengawasan Partisipatif. Nah, mungkin Abang pernah mendengar atau pernah melihat apa yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai jajarannya terkait gerakan pengawasan partisipatif. Mungkin untuk gerakan pengawasan partisipatif yang digagas oleh Bawaslu ini, bagaimana Abang melihatnya selama ini, atau pola gerakan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia? Ini juga perhatian saya beberapa pemilu terakhir ini ya, terkait 2 pemilu terakhir inilah saya perhatikan. Nah, kita melihat dulu Bawaslu itu apa sih? Nah, kita kembali ke fungsi dasar Bawaslu itu. Nah, Bawaslu itu lahir sesuai dengan fungsi yang langsung dilekatkan dengan namanya, ya, langsung lekat namanya dengan fungsinya. Nama lembaga ini Bawaslu ya, berasal dari kata awas dan pemilu. Jadi awas pemilu, langsung namanya itu, fungsinya itu. Maka dalam kerja Bawaslu itu memang tidak dilepaskan dari kerja pengawasan, ya. Bentuk kerja turunannya itu adalah mengawasi, pencegahan, menindak pelanggaran, nah segala yang berkaitan dengan pemilu. Nah, dengan namanya saja tidak bisa dia lari lagi dari kerja yang selain itu. Ini menegaskan bahwa pengawasan pemilu itu penting untuk menciptakan pemilu yang berasaskan luber jurdil tadi. Targetnya itu, pemilu itu harus tercipta dengan luber dan jurdil tadi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tadi. Nah, 2 periode pemilu terakhir, nah Bawaslu kan menggerakkan itu ya, menggerakkan pengawasan partisipatif, yaitu satu gerakan yang mengadvokasi masyarakat ya sebagai warga negara untuk ikut mengawasi. Nah, jadi kerja pengawasan itu bukan kerja Bawaslu semata, dari jajarannya, contoh dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, kemudian ada pengawas kecamatan, ada pengawas nagari, kemudian pengawas TPS ya. Nah, Bawaslu sudah merubah pola kerjanya, ya. Mereka merangkul masyarakat yang lebih luas lagi, merangkul elemen-elemen yang lain agar terlibat aktif dalam pengawasan ini. Nah, saya berharap ini memang menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan. Nah, ini memang harus, karena pengawasan pemilu itu semestinya memang semua orang mesti mengawasi, semua orang mesti terlibat, ya, karena itu terkait dengan hak orang untuk partisipasi tadi. Nah, gerakan pengawasan ini harus digerakkan sampai ke, ya, gerakan pengawasan ini harus disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk program-program yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu, program yang dilakukan, agenda-agenda gerakan pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu secara nasional, terutama di Kabupaten 50 Kota, bagaimana Abang melihatnya dan sejauh mana pencapaiannya gerakan pengawasan partisipatif ini sampai ke jajaran terbawah? Gerakan pengawasan partisipatif ini seperti saya sebutkan tadi harus dikembangkan, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu di semua tingkatan hari ini itu sudah sangat baik ya. Dalam artian ada namanya sekolah kader pengawasan partisipatif SKPP itu ya, di semua, saya lihat di semua kabupaten kota itu digerakkan. Ya, kalau untuk informasi kan, kalau untuk di Kabupaten 50 Kota, alumni sekolah kader pengawasan partisipatif itu sudah membuat sebuah kelompok ini yang dinamakan G-Parti, gerakan pengawasan partisipatif. Ya. Nah, kita berharap dengan orang-orang yang sudah kita beri program itu, ya, dalam artian sudah
diarahkan itu, nah itu menjadi modal sosial ya, modal sosial bagaimana Bawaslu bekerja. Nah, kita berharap semua elemen masyarakat itu memantau ya, memantau, mencegah potensi-potensi kerawanan yang terjadi dalam tahapan. Nah, kemudian saya juga mencatat misalnya gerakan SKPP itu secara konsep itu berada di jalur yang tepat, jalur yang benar. Tentu dengan catatannya adalah gerakan ini harus lebih masif lagi, tidak tidak bersifat temporal, dalam artian tidak bersifat sementara saja. Dia harus berkesinambungan, dilanjutkan, kemudian nanti orang-orang yang terdidik dalam pengawasan ini, dalam artian kan sudah diberikan pengarahan atau semacam materi ya, atau dalam artian sudah ada bentuk-bentuk pengawasan dalam diri mereka. Nah, kita berharap elemen masyarakat yang diberi pendidikan politik ini termasuk bagi pendidikan pemilih dan politik ini ya, masyarakat yang dididik untuk ke arah ini lebih banyak lagi kontribusinya ya. Iya, bukan kontribusinya, dalam artian jumlahnya lebih masif lagi. Nah, dalam arti seperti ini. Kalau kemarin itu kita Bawaslu misalnya mendidik misalnya tenaga yang sumber daya manusia yang muda, misalnya fresh grade, sarjana segala macam. Saya pikir itu bukan tolak ukur yang perlu, siapa sih yang perlu dididik dalam pengawasan pemilu. Ya, kalau menurut saya semua elemen masyarakat harus dididik ke arah ini, mendapatkan informasi ini. Yang apakah itu petani, atlet, olahragawan, kemudian kelompok masyarakat marginal, kemudian buruh, kelompok keagamaan. Nah, tanpa ada pandang umur sektoral seperti itu. Semua kalau bisa Bawaslu mencakup semua ini. Semua orang dididik ya, dalam artian tentu polanya berbeda-beda. Semua orang dididik agar pengawasan partisipatif itu disampaikan kepada mereka. Sebenarnya Bawaslu sendiri pun tidak membatasi sebenarnya, Bang. Karena itu sekolah ya, satu model gerakan partisipatif. Banyak lagi misalnya sosialisasi atau ada pramukanya dan lain sebagainya. Nah, sosialisasi ini yang mungkin perlu digerakkan sampai ke bawah lagi. Karena harapan Bawaslu sendiri untuk pengawasan partisipatif ini selemah-lemahnya masyarakat mampu atau berani menyampaikan informasi awal ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran yang terjadi di bawah atau yang ditemuinya. Nah, cuman kalau kita melihat dari beberapa pemilu yang ke belakang, partisipasi masyarakat atau masyarakat dalam pengawasan ini masih agak ada, cuman belum tinggi tingkatannya, Pak. Banyak faktor sih, misalnya dia melihat ada suatu pelanggaran misalnya, cuman urusan kalau melaporkan ke Bawaslu urusan lo. Cuman ada Bawaslu memberi ruang, cukup ini memberikan informasi saja ke Bawaslu, kemudian Bawaslu akan menutupi identitasnya, kemudian melakukan penindakan. Nah, itu maksud saya tadi, dalam artian kalau semua orang terdidik dalam kerja pengawasan ini ya, enggaklah kerja dalam lingkungan pengawasan saja. Semua elemen masyarakat terdidik dalam kerja pengawasan ini, Bawaslu tidak kerja berat lagi. Bawaslu cukup menjadi fasilitator. Ya, misalnya dalam artian ada orang yang melapor, kemudian memberikan informasi terkait pelanggaran atau terkait dengan adanya kecurangan. Bawaslu itu tidak lagi menjadi tim sergap, ya, tetapi dia menjadi bagaimana difasilitasi orang melapor, ya. Nah, kerja Bawaslu jadi lebih ringan ya. Jadi semua orang menjadikan dirinya pengawas. Semua elemen masyarakat menjadikan dirinya pengawas. Nah, ketakutan ketika informasi atau terdidik dalam pengawasan ini tidak ada lagi. Orang jadi tidak lagi takut untuk melaporkan kecurangan. Orang tidak lagi mau untuk datang ke Bawaslu jajarannya itu, yang misalnya datang ke Panwas Kecamatan, datang ke Panwas Nagari untuk memberikan informasi ada kecurangan, ada yang tidak tepat. Nah, itu harapan dari kerja pengawasan partisipatif ini. Nah, saya tekankan lagi, kita berharap ini diperluas, terus diperluas
elemen-elemen yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini. Mungkin itu yang paling penting menurut saya. Yang terakhir sebagai penutup mungkin apa saran atau masukan Abang upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu, terutama Bawaslu Kabupaten 50 Kota untuk lebih memperkuat atau untuk lebih menyemarakkan gerakan pengawasan partisipatif di Kabupaten 50 Kota ini. Iya, ini sama saja strateginya. Bawaslu, KPU itu lembaga yang sifatnya mengadvokasi masyarakat agar terlibat dalam pemilu. Dia tidak lagi menjadi lembaga yang menunggu bola, yang dalam artian pendidikan pemilih. KPU harus juga melakukan pendidikan pemilih. Kemudian Bawaslu juga melakukan pendidikan pemilih dalam lingkup pengawasan. Ya, caranya itu harus kreatif. Ya, harus menemukan kreasi-kreasi baru ke lapangan, apakah melalui misalnya olahraga, kemudian melalui kesenian. Ya, tidak dalam artian lagi misalnya ceramah-ceramah, dalam artian sosialisasi, seminar-seminar yang sifatnya formal ya. Nah, kita harus kreatif lagi, bagaimana bisa salah satunya dengan video kayak iya, video berkecimpung dengan masyarakat tersebut. Masyarakat ini didekati dengan caranya. Misalnya datang ke kelompok seni tradisi misalnya kan, tentu dengan cara mereka pula kita datang. Ya, tentu tidak bisa kita dengan cara yang kita bawa cara seperti dari Bawaslu kita suapkan ke mereka, tapi mereka tidak menangkap, tidak menerima. Kita berharap kita masuk dengan cara mereka. Nah, seperti itu. Lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Ya, yang penting gerakan ini menyebar luas ke seluruh elemen masyarakat. Mungkin seperti itu yang saya sarankan kepada Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Terima kasih banyak Bang, kami dari Bawaslu Kabupaten 50 Kota telah hadir di ruangan ngobrol pemilu dan demokrasi opsi Kabupaten 50 Kota. Mungkin untuk beberapa waktu lagi kami mengundang Abang lagi untuk bincang-bincang seperti ini dengan senang hati. Ya mungkin sahabat opsi dimanapun berada, sekianlah cerita kita pada hari ini terkait dengan gerakan pengawasan partisipatif di Kabupaten 50 Kota bersama dengan Bang Ilham Yusardi. Bagaimana masukan dan tanggapan masyarakat Kabupaten 50 Kota terkait perkembangan pemilu, silakan buat komentar di bawah ini. Saya sebagai memfasilitasi berbincang ini pada hari ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.